Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Ibu ketua yang saya hormati serta ibu-ibu jamaah yang hadir pada sore hari ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kembali kita hadir dalam pengajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada sehat, tidak tanda. Alhamdulillah sehat. Yang penting sakit-sakit dikit tidak apa-apa, namanya orang tua kan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah As-Sajdah, di dalam surah As-Sajdah di ayat ke-18 serta sampai ke ayat 20. Di sini Allah menjelaskan perbedaan antara orang yang beriman, orang soleh, dengan orang yang salah. Perbedaannya jelas dalam Al-Quran, kemudian tempat kembalinya pun akan jelas. Mari kita lihat surah As-Sajdah ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Artinya, afaman kana mu'minan, apakah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang fasik, apakah mereka ini sama? La yastawun, mereka tidak sama antara orang yang beriman dengan orang yang fasik. Orang yang beriman adalah disebutkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat berapa tuh? Surah Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, ini kitab hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, dia petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang takwa itu orang yang meyakini
yu'minuna bil ghaib, dia percaya kepada yang gaib. Contohnya apa yang gaib, Ustaz? Allah gaib. Gaib itu artinya tidak nampak. Allah nampak atau tidak? Tidak nampak. Itu kalau kita melihatnya dengan mata. Tapi Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata zahir kita. Tapi Allah bisa kita rasakan dengan mata batin kita. Ya? Nah, dan kita merasakan bahwa Allah itu ada. Buktinya kita ini dari kecil berangsur-angsur, ya, dari mulai kita diciptakan, ya Bu ya. Fa inna khalaqnakum min turab, mulai dari diciptakan dari tanah, kemudian setetes mati, kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian Allah letakkan di dalam rahim ibu kita sekian bulan. Setelah itu kita keluar, kemudian dari anak-anak berangsur-angsur beranjak menjadi dewasa. Ada lagi belum sempat dewasa meninggal, dan ada orang dari dewasa berangsur-angsur beranjak menjadi tua dan dipanjangkan umurnya sehingga menjadi pikun. Kemudian barulah wa ilaihi turja'un, dia dikembalikan kepada Allah. Proses semua ini itu menunjukkan kepada kita bahwa adanya Allah yang mengatur kita. Dan kita percaya kepada yang gaib, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab Al-Quran, percaya kepada Nabi Muhammad yang membawa risalah ini, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini takdir baik dan takdir buruk kita harus yakin. Ya, takdir baik bagi kita, Allah berikan rezeki kepada kita, takdir yang baik, Allah berikan jodoh, Allah berikan anak, Allah berikan suami, Allah berikan istri. Semuanya sudah ada takdir-takdir itu. Kita harus yakin. Kemudian takdir buruknya, adanya bala, bencana, kapal tenggelam, gunung meletus, banjir bandang, ya. Adanya perperangan, pembunuhan, ada takdir-takdir yang buruk. Kita harus yakin, dan kita pun harus percaya akan akhir semua ini, kehidupan ini. Ya. Bahkan disebutkan ad-dunya la'ibun wa lahun, dunia ini permainan belaka, main-main baik dunia ini. Nanti akan kembali kepada Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan hari akhir adalah lebih utama. Kenapa? Karena dia hari yang lebih kekal. Nah, kita orang yang percaya. Sementara orang yang fasik yang disebutkan dalam ayat ini, apa mangkana mu'minan kamangkana fasiqah, apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik?
Orang yang beriman sudah kita jelaskan tadi. Sementara orang yang fasik itu orang yang melanggar perintah, yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah. Perintah Allah baik itu yang wajib seperti sholat, zakat, puasa, haji, maupun yang sunnah, bersedekah, berinfak, berwakaf, bertetangga yang baik, bertutur bahasa yang baik, memelihara lingkungan dengan baik, memelihara anak, mengajari anak, kemudian berbakti kepada orang tua. Ini hal-hal yang baik, perintah-perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangannya. Orang yang fasik tidak mau meninggalkan larangannya. Apa larangannya? Terutama adalah dosa-dosa besar. Satu, syirik kepada Allah. Apa itu syirik? Menduakan Allah. Syirik besar. Ada syirik kecil, percaya dengan dukun-dukun. Ya, barang siapa orang pergi ke rumah dukun, maka selama 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Itu karena syirik kecil, ya kan? Dukun yang bagaimana? Dukun yang mendahului daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dukun urut. Kalau dukun urut, dukun beranak, tidak ada masalah. Ada. Lalu dukun yang bagaimana? Dukun yang seolah-olah dia tahu, kau ini mati minggu depan, kau ini tahun depan melimpah harta kau ini. Itu mendahului Tuhan. Dukun yang semacam ini tidak boleh. Ya, seperti yang kita masih ingat, dulu dukun yang mengatakan tahun 2012 hari kiamat, kata dukun tuh. Sebelum 2012 dia mati duluan. Berarti dia yang kiamat kan gitu. Nah, dukun yang seperti ini kita datang 40 hari amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang fasik, tidak mau meninggalkan apa yang Allah larang, berbuat syirik, minum minuman keras, mengundi nasib, berjudi, main riba. Itu larangan-larangan Allah, dosa besar. Menggunjing orang, memfitnah orang, banyak lagi yang lainnya. Kalau kita urut satu persatu kita sebut banyak sekali. Intinya orang yang fasik, orang yang menentang apa yang Allah suruh. Itu orang-orang fasik. Tentu tidaklah sama antara orang yang beriman dan orang-orang yang fasik. Nah, dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Sajdah ini, disebutkan di ayat 19, ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Nah, tadi disebutkan tidak sama orang beriman dengan orang fasik. Dijelaskan oleh Allah pada ayat yang ke-19,
orang yang beriman itu, orang yang beriman dan beramal soleh, falahum jannatul ma'wa. Orang yang beriman, mereka diberikan tempat peristirahatan yang bagus. Apa itu? Jannatul ma'wa. Namanya Jannatul Ma'wa, surga Jannatul Ma'wa. Jadi surga itu tuh ada tingkatan-tingkatan. Ada surga Jannatul Firdaus, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Na'im. Nah, salah satunya untuk orang yang beriman dan beramal soleh, Jannatul Ma'wa. Nuzulan bima kanu ya'malun. Jannatul Ma'wa ini diberikan kepada mereka dengan sebab amalan-amalan mereka semasa hidup di dunia. Amalannya amalan baik, dengan tetangga baik, dengan suami baik, dengan anak cucu sayang, kemudian rajin pengajian, selalu bersedekah walaupun dikit-dikit sedekah, dengarkan nasihat, kemudian rajin malam tahajud, hajat, kemudian sholat duha rajin, baca Quran rajin, pokoknya semua dia lakukan. Wah, ini orang ini pantas kalau dia mendapatkan tempat Jannatul Ma'wa. Itu